Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua. Kepanikan yang berlebihan berujung adalah sebuah kemalangan. Saya mencoba untuk memahami arah daripada pemerintahan hari ini. Cukup disayangkan, saya mencoba untuk masyarakat Kabupaten Belu yang lagi hangat. Surat, saya coba membaca ya. Kabupaten Belu, Atambua, 9 September 2024. Nomor BKBP 354 garing 332 garing 9 2024. Sifat penting, lampiran perihal penegasan. Luar biasa. Yang terhormat para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Belu masing-masing di tempat. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang, maka dengan ini disampaikan agar 1. Melakukan pemantauan dan pengawasan di wilayahnya masing-masing terhadap adanya oknum yang mengatasnamakan organisasi tertentu dan melakukan pendaftaran perekrutan pada masyarakat dengan menjanjikan bantuan dan iming-iming. 2. Berdasarkan hasil pantauan saat ini, ada organisasi bernama Tani Merdeka yang sedang melakukan perekrutan anggota masyarakat untuk dididik menjadi petani dan telah membuat keresahan para petani Kabupaten Belu dengan menjanjikan bantuan dan iming-iming lainnya. 3. Bahwa organisasi Tani Merdeka sebagaimana dimaksud dan di atas tidak terdaftar pada Badan Kesbangpol dan tidak memiliki surat tanda terima pemberitahuan keberadaan organisasi STTPKO sebagai legalitas keberadaannya di wilayah Kabupaten Belu. 4. Agar setiap camat, lurah, dan kepala desa dapat mendata keberadaan organisasi masyarakat yang melakukan perekrutan anggota masyarakat dan segera melaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu. Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya. Disampaikan terima kasih. Atas nama Bupati Belu, Sekretaris Daerah Yohanes Andreas Prihatin SE MEC. Nanti kita bahas. Sekarang saya mau sampaikan dulu kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Nanti kita bahas. Saya mau sampaikan tentang organisasi Tani Merdeka. Organisasi Tani Merdeka itu visinya, Tani Merdeka adalah menciptakan masyarakat petani yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi melalui pembinaan dan pendampingan dalam berbagai aspek pertanian. Yang kedua, misi. Advokasi hak-hak pertanian. Organisasi ini berperan sebagai suara petani, memperjuangkan hak-hak mereka terutama dalam hal kepemilikan lahan, akses terhadap sumber daya pertanian, dan harga yang adil untuk produk-produk pertanian. Pengembangan inovasi pertanian, Tani Merdeka mendukung riset dan pengembangan dalam bidang pertanian untuk menghadirkan inovasi-inovasi terbaru yang dapat membantu petani meningkatkan hasil dan efisiensi produksi. 3. Pengembangan inovasi pertanian, Tani Merdeka mendukung riset pemberdayaan wanita petani. Organisasi ini juga memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan wanita petani, memberikan pelatihan, keterampilan, pendidikan, dan akses. Ini jelas. Pengurus utama ya, kita dengar baik-baik. Pengurus utama ini dengar, pengurus utama. Dewan Pengurus Pusat Tani Merdeka, Bapak Prabowo Subianto, Ketua Dewan Penasihat Tani Merdeka. Bisa buka di Google, ini saya sampaikan. Supaya kita jangan salah kaprah ya. Sekali lagi, pengurus utama Dewan Pengurus Pusat Tani Merdeka, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto, Ketua Dewan Penasihat Tani Merdeka.
Sudaryono, Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka, Don Musakir, Ketua Umum DPP Tani Merdeka. Tani Merdeka berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada para petani dalam mengatasi beragam tantangan sehari-hari, termasuk perubahan iklim, fluktuasi harga komunitas, dan masalah lain yang terkait dengan dunia pertanian. Nanti baru kita baca lagi yang tadi dari berita Akta Duma, tapi saya coba menggarisbawahi dari surat ini, surat edaran ini. Berdasarkan hasil pantauan saat ini, ada organisasi bernama Tani Merdeka yang sedang melakukan perekrutan anggota masyarakat untuk dididik menjadi petani dan telah membuat keresahan para petani. Begini, ini bisa Pak Sekda bisa buktikan tidak? Yang membuat keresahan itu siapa? Ini pemerintahan ini semakin hari semakin kacau ini, kita melihat ini. Ada sebuah organisasi ini jelasin dari pusat ini. Dan penasihat utamanya itu Bapak Prabowo Subianto yang hari ini menjadi presiden terpilih. Kalau ada surat begini yang mengatakan ada masyarakat siapa tolong disampaikan merasakan. Ini masyarakat petani dididik. Tidak mengandalkan uang pemerintah daerah Kabupaten Belu. Diajarkan bagaimana cara dia membuat pupuk secara organik. Kok tiba-tiba ada bahasa bilang ada merasakan. Masyarakat yang mana yang dirasakan? Masyarakat petani mana yang dirasakan? Atau hak masyarakat mana yang sudah diambil di sini? Orang memberikan pelatihan secara gratis. Harus dibuktikan ini. Saya sebagai aktivis saya akan bersama-sama dengan masyarakat petani yang hari ini mereka mendapatkan pelatihan secara, kami akan menanyakan hal ini kepada apa yang dirasakan. Iming apa? Bisa dibuktikan tidak? Dirasakan di bagian mana? Ini anggap saja tidak mendukung program nasional ini. Coba saya mau tanya, berapa waktu yang lalu saya membaca bahwa pemerintah Kabupaten Belu akan mengadakan makan siang gratis. Coba, ini presiden saja belum nanti kamu sudah mau buat ambil dia makan siang gratis. Sedangkan ini program untuk kepentingan masyarakat petani, dididik supaya untuk seperti masyarakat menjadi mandiri, sejahtera. Pak mereka di sini tulis bilang merasakan. Jangan minta maaf, jangan membuat satu polemik di tengah-tengah masyarakat yang lagi adem-adem ini. Ini tidak menggunakan uang daerah. Sekali lagi tidak menggunakan uang pemerintah daerah Kabupaten Belu. Mau lembaga ini jelas. Dari atas. Apa yang mau ditulis ini? Apa nilai tambahnya untuk saldo seperti begini? Tidak mau didukung bekerja sama dengan Tani Merdeka ini supaya bagaimana biar masyarakat ini dididik. Masyarakat petani ini biar diberikan pelatihan. Berkolaborasi untuk menjadi hal yang baik. Ini tulisan-tulisan begini, ini apakah Pak punya dalil? Pak punya bukti tidak untuk mengatakan seperti begini? Coba dibaca itu poin 1, poin 2, lihat. Surat saya ulang baca sekali lagi ya. Poin pertama. Melakukan pemantauan dan pengawasan di wilayah masing-masing terhadap adanya oknum yang mengatasnamakan organisasi tertentu dan melakukan pendaftaran perekrutan masyarakat dengan menjanjikan bantuan dan iming lainnya. Tolong dibuktikan. Ya. Terus yang kedua, berdasarkan hasil pemantauan, saat ini ada organisasi bernama Tani Merdeka yang sedang melakukan perekrutan anggota masyarakat untuk dididik menjadi petani dan telah membuat keresahan para petani di Kabupaten Belu. Loh, ini bahasa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Petani siapa yang dirasakan di sini? Apakah Tani Merdeka itu merampas dinas pertanian untuk melakukan ini? Ini mereka hanya membantu masyarakat sesuai dengan program daripada presiden terpilih hari ini. Dan ini sudah berjalan. Dan Bapak Prabowo sendiri menjadi penasehat. Merasakan yang di bagian mana? Petani siapa yang dirasakan? Orang mengajarkan tani untuk menjadi mandiri, mengajarkan supaya mereka bisa membuat pupuk secara organik, membuat pestisida. Ini diajarkan, tidak kalau misalnya merasakan kecuali misalnya mengambil uang daripada masyarakat petani tersebut. Ditarik biaya untuk misalnya pelatihan. Ini tolong dipertanggungjawabkan pemerintah daerah Kabupaten Belu. Baru di sini yang menandatangani sekretaris daerah. Memang tidak ada lagi bupati yang menandatangani sini. Atau wakil bupati tidak ada, yang saya kira yang
tulis seperti ini. Maksudnya apa ini seperti begini? Saya juga minta kepada pengurus Tani Merdeka yang ada di Kabupaten Belu yang sudah berjalan, yang sudah melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok tani yang sudah mendapatkan pelatihan, dan ada yang sudah diajarkan bagaimana cara membuat pupuk secara organik, pestisida dan lain-lain yang sudah dapat itu. Saya mohon ada ketegasan daripada organisasi Tani Merdeka ini. Kalau bisa ini bersurat langsung kepada Bapak Prabowo untuk menyampaikan bahwa kondisi hari ini seperti ini di Kabupaten Belu. Ada tuduhan yang katanya meresahkan itu, ini juga harus dibuktikan oleh Pak Sekda Kabupaten Belu. Buktikan meresahkan di mana? Petani siapa? Kami semua ini mau melihat kabupaten ini menjadi baik, tolong didukung. Kalau ada organisasi yang berpihak kepada masyarakat kecil, membantu tidak mengambil uang dari pemerintah daerah, tidak mengerahkan APBD, mohon itu minum kalau misalnya kerjasama kolaborasi agar petani-petani ini bisa diajarkan menjadi petani-petani yang mandiri dan sejahtera. Tulis surat begini. Ini saya sekali lagi saya mohon kepada pengurus Tani Merdeka Kabupaten Belu harus diambil sebuah langkah tegas ini. Bila perlu bersurat langsung kepada Pak Prabowo. Bila perlu langsung juga bersurat kepada ketua di sana, ketua DPP Tani Merdeka yang saya tahu hari ini dia adalah Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Bersurat supaya pemerintah daerah ini harus sesekali harus mempertanggungjawabkan tudingan-tudingan seperti ini. Meresahkan yang di bagian mana? Harus diambil langkah tegas. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Sekarang saya mau tanya yang petani. Petani itu merasa dirugikan, merasakan di bagian mana? Seperti tulisan atau tudingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini melalui Sekda Kabupaten Belu. Tahu dia pun nama saya, Andreas Priati. Harus dibuktikan ini dalil. Ini program nasional. Dan penasehatnya sendiri adalah Bapak Prabowo Subianto yang hari ini menjadi presiden terpilih. Kalau saya menyampaikan kepada ini pengurus Tani Merdeka Kabupaten, ini harus bersurat langsung kepada Pak Prabowo. Apapun tidak harus sampaikan. Surat ini berdasarkan surat edaran daripada Sekda Belu. Ini harus disampaikan ya. Saya minta maaf, saya ini memang saya juga sedikit agak marah karena masalahnya ini hal baik untuk masyarakat petani Kabupaten Belu. Ada sebuah organisasi yang dari pusat turun sampai di daerah. Bagaimana ada sesuai dengan visi misi daripada Tani Merdeka Pusat. Maka sudah dibuat di kabupaten ini, sudah berjalan. Dilatihlah kelompok-kelompok itu. Agar masyarakat petani bisa tahu cara membuat pupuk secara organik, membuat pestisida. Supaya hasil produksinya baik dan segala macam. Mestinya ini didukung oleh pemerintah daerah. Bekerja sama. Karena ini sedikit pun mereka tidak mengandalkan uang APBD. Terus tiba-tiba berdalil meresahkan. Hai, petani saya ini makan meresahkan. Sekali lagi saya sampaikan kepada pengurus dan jajaran Tani Merdeka Kabupaten ini, apapun yang terjadi, ini harus sampaikan surat edaran ini kepada Bapak Prabowo Subianto.
supaya ini menjadi bahan untuk didiskusi dan dipelajari. Merasakan masyarakat. Hai. Orang mengajarkan petani menjadi mandiri, petani yang sejahtera, petani yang merdeka, dianggap merasakan. Merasakan yang mana? Saya sudah meluapkan semua, tapi ini sekali lagi saya sampaikan kepada pengurus Tani Merdeka, tolong ini disampaikan sekali lagi. Organisasi Tani Merdeka ini bukan organisasi di Kabupaten Belu sini, tapi dari pusat turun ke daerah. Dan penasihatnya sendiri adalah Bapak Prabowo Subianto. Harus ada ketegasan dari pengurus Tani Merdeka Kabupaten untuk bersurat langsung kepada Bapak Prabowo Subianto terkait keadaan hari ini. Berkaitan dengan surat edaran daripada pemerintah dari Kabupaten yang ditandatangani oleh Sekda Belu, namanya siapa Prihatin itu. Ya itu. Sekarang saya baca lagi dari politisi. Dari berita Akta Duma. Sipriatus Temu, ini surat kekonyolan dan ketololan Bupati Tani Merdeka adalah program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Surat penegasan Bupati Belu Agus Tolin melarang perekrutan anggota Tani Merdeka dan program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sipriatus Temu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Belu, angkat bicara soal surat penegasan Bupati Belu yang melarang perekrutan anggota Tani Merdeka yang merupakan program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Menurut Sipriatus Temu, penandatanganan surat ini bertentangan dengan Permendagri nomor 1 tahun 2003 tentang naskah dinas, pasal 22 dan 23. Kalau kop naskah dinas kepala daerah, maka kepala daerah yang tanda tangan. Ini surat kekonyolan dan ketololan. Mau lidahnya agak kacau sedikit, jadi kami baca harus pelan-pelan. Ini surat kekonyolan dan ketololan. Bupati, petani latih, kok pemerintah bukannya bersyukur dan berterima kasih, malah melarang sekda berlagak seperti bupati dan wakil bupati. Tegas anggota DPR. Bukannya bersyukur dan berterima kasih, malah melarang sekda berlagak seperti bupati dan wakil bupati. Tegas anggota DPR Sipriatus Temu. Rabu 11 September 2024. Dijelaskan tata cara keluarnya surat bupati apabila bupati tidak berada di tempat, maka wakil menandatangani. Tapi ini sekda berlagak seperti wakil bupati. Sikap perbuatan yang memalukan. Sebaiknya sekda turun berpolitik saja. Jangan mempertontonkan lagak seperti wakil bupati. Hal memalukan dan tidak paham tata pemerintahan yang benar. Kalau mau berpolitik, berhenti dari sekda. Maju bertarung, ungkap Sipriatus Temu, anggota DPRD 5 periode. Tani Merdeka, sebuah organisasi usulan dari para gabungan kelompok tani, Gapoktan, Toko Tani, Pemerhati Tani, Kelompok Perikanan, dan Kelompok Peternakan Indonesia. Organisasi ini disetujui oleh Bapak Prabowo Subianto dan Sudaryono yang dipimpin oleh Don Musakir. Organisasi ini berkomitmen untuk mendukung para petani dalam menghadapi berbagai tantangan yang mereka hadapi sehari-hari, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta permasalahan lainnya yang terkait dengan dunia pertanian. Tujuan Tani Merdeka adalah meningkatkan pendapatan petani dengan memberikan akses ke pasar yang lebih baik, perhatian tentang praktek pertanian modern dan teknologi pertanian yang inovatif. Ini kalau saya baca, kalau saya manusia yang normal ya, saya tulisan dari pernyataan dari Pak Sipri ini, kalau saya yang dengar, apalagi saya ini eselon pejabat saya malam tidur tidak sono, kalau saya pribadi. Betul. Tapi saya tidak tahu kalau Nairon tidur sono, ini pedis. Kalau kami yang tidak ada jabatan ini, orang mau bilang kami yang kere ini, lu mau ngomong sampai mulut berbusa pun kami kami percuma. Tidak ada efek sama sekali. Tapi kalian yang memiliki jabatan
Ini kalau misalnya kita pun keluarga dengan anak kita pun istrinya ini sakit. Apalagi kita memiliki jabatan ini. Sakit. Pedis orang bilang. Pedis. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu bahwa organisasi Tani Merdeka ini jelas. Dan penasihat umumnya itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Dan organisasi Tani Merdeka ini yang ada di Kabupaten Belu hari ini, dia berjalan. Dia melatih petani agar menjadi petani yang mandiri. Petani yang bisa berdaya saing. Petani yang merdeka, sejahtera. Petani yang diajarkan bagaimana cara membuat pupuk organik, pestisida, dan lain-lain. Dan diajarkan itu juga gratis. Tunggu, ini ada saya pun kawan, ada mau sambung biar agak seru ini. Kok ada tiba-tiba, halo saudaraku. Halo, selamat siang. Bobi, kawan. Kabar selalu baik nih Abang Vicky. Saya baca pernyataan dari Pak Sipri itu kaget juga. Seharusnya seorang bupati itu mendukung program dari pusat, bukannya melarang. Itu kan pernyataan itu pernyataan itu kalau memang dari bupati ya bupatinya dulu. Itu konyol. Kalau pernyataan itu dari sekda lebih dungu lagi. Karena apa? Kita seharusnya mendukung program pemerintah pusat yang sangat dirasakan oleh masyarakat kecil tanpa membebani seperti kredit merdeka. Kalau kredit merdeka membebani masyarakat kecil, bupati mendukung. Sedangkan program pemerintah pusat yang sangat, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga masyarakat ini tidak mensisihkan uang untuk beli pupuk ketika mereka sudah tahu buat pupuk. Nah, ini kan konyol ini konyol sekali, karena pernyataan ini bagi saya Pak Dr. Agus Talu ini bukan hanya merasa berkuasa lagi, tapi sudah merombak hancurkan Rebelu ini. Alasannya kenapa dia tidak mendukung? Apakah merasa tersaingi politik, ataupun kalau memang dia tidak mendukung secara tidak langsung, ini menghancurkan tatanan masa depan masyarakat ini. Masyarakat sudah mau cerdas ini. Ini dari Mas Bobi saya sudah bilang, ini harus ada langkah tegas dari pengurus Tani Merdeka. Minimal harus bersurat kepada Prabowo Subianto terkait surat edaran daripada pemerintah daerah. Dan kekonyolan seperti kata Pak Sipri, mestinya kalau tidak ada bupati, ada wakil. Ini tiba-tiba ada yang tanda tangan. Itu kalau kop suratnya pemerintah daerah ya bupati lah. Tidak tahu kalau siapa itu Pak Yap kan yang sekda itu sudah rangkap jadi wakil bupati dan bupati, ya mungkin lah dia yang tanda tangan itu. Kita tidak tahu kan, pemerintah saat ini kan hobi rombak jabatan. Kaget-kaget ini yang satu ini sudah rangkap ke sana ke sini, ya jadi kita tidak tahu ini. Di sini saya mau katakan ya dungu, baik bupatinya baik sekdanya itu dungu. Kalau memang tidak mendukung program dari pemerintah ini program pemerintah yang sangat membantu masyarakat kecil untuk membuat masyarakat itu mandiri, tidak ketergantungan pada bantuan pemerintah ataupun beli pupuk di toko-toko pupuk yang sudah disediakan. Kalau masyarakat sudah tahu sendiri untuk membuat pupuk, ya mereka bisa dong menyekolahkan anak-anak sampai ke jenjang perguruan tinggi, karena mereka tanam tomat buat pupuk sendiri. Nah, jadi kan untungnya double-double di situ. Bukannya kayak program pemerintah kemarin, kredit merdeka, suruh masyarakat kredit habis, sekarang petugas Bank NTT yang masyarakat mau baku bunuh di lapangan. Apa yang bupati lakukan? Apa yang pemerintah daerah lakukan? Cari solusinya bagaimana?
Tidak ada. Ini harus ganti. Dokter Agustinus harus ganti karena ini membahayakan sekali. Ini bukannya, saya sudah sering katakan bahwa ketika apa yang dia sampaikan, pernyataan yang dia sampaikan ini sangat mendukung masyarakat daerah ataupun sangat mengurangi beban masyarakat daerah, maka saya orang pertama yang akan berteriak 2 periode. Tapi yang terjadi ini sudah mulai lagi tidak mendukung dalam petani yang mau pergi belajar cara membuat pupuk ini. Konyol ini. Artinya begini Om Bobi, yang saya sangat sayangkan, ini kan program Tani Merdeka ini bukan baru berdiri di Kabupaten Bedu, ini dari pusat dia turun ke bawah. Penasihat Pak Prabowo Subianto adalah presiden terpilih. Baru ini kelompok yang ini Tani Merdeka di Kabupaten Bedu ini sudah mengajarkan cara bagaimana masyarakat itu diberikan pelatihan sekitar 1 minggu bagaimana cara membuat pupuk secara organik, pestisida dan lain-lain dengan hasil yang ini. Terus nanti mereka pulang disuruh ada mereka pun langsung uji coba. Dan ada hasil yang sudah memuaskan, yang sudah dicoba oleh gelombang pertama. Dan yang sangat disayangkan, ini kan tidak menggunakan uang APBD. Kok tiba-tiba saya yang mengatakan bahwa meresahkan para petani yang lain. Meresahkan yang di bagian mana? Ini yang tidak harus. Ini karena apa? Kita buka saja. Jangan sampai karena ini dugaan saya. Jangan sampai dugaan saya meresahkan politik, jangan sampai. Ini dugaannya. Karena begini, cara mereka untuk menjaring suara masyarakat kan sudah tidak ada. Nah, sudah tidak ada lagi karena ketika cara-cara strategi sudah habis seperti cacing kan. Coba Abang Vicky cari cacing satu taruh di matahari. Ada saja caranya mau menyelamatkan diri daripada kepanasan itu. Makanya saya mau sampaikan di sini kepada masyarakat itu. Ini Abang Vicky punya jaringan atau saya punya? Di sini soalnya saya masih pagi nih Abang. Jadi ini pagi jam 4. Kamu pun jaringan di Singapura kurang agak bagus. Ini Naik Tio Vere mau gabung nih. Naik Tio Vere, tolong gabungkan dulu. Nih Matas Tio ini saya ingin tanya dia juga nih. Masukkan dia dulu ini. Ini saya mau tanya ini. Ini kalau dia terlalu banyak orang gabung nanti jaringan makin lelet. Jadi kalau ada yang mau gabung suruh buat lihat sendiri lah itu ya. Jadi di sini saya tegas mau katakan ganti bupati saat ini karena programnya amburadul. Kejayaan Sapi Timurnya tidak jelas. Sapi Timur ini sudah sampai berapa dan masyarakat mana saja, poktan mana saja yang sudah mengekspor ataupun potong daging sapi Timur ini. Sekarang saya sedikit miris dengan pernyataan Pak Bupati ataupun surat edaran lah lain-lainnya itu. Kenapa tidak mengizinkan sekarang masyarakat ini kan tidak membebani APBD pergi pelatihan itu. 1 sen pun tidak. Kenapa tidak setuju? Alasannya apa? Alasannya membuat petani yang lain kan senang. Ketika ada petani yang bisa buat pupuk sendiri, mereka belajar dari petani tersebut gratis. Tidak pakai uang. Itu kan sangat mendukung sekali. Kenapa Bupati tidak mendukung? Nah, itu kan konyol. Itu dungu itu. Itu luar biasa dungu. Ini Bob. Halo? Iya, saya turun dulu karena jaringanmu susah sekali. Saya turun dulu, maaf. Untuk minta maaf, saya keluar dulu. Saya matikan dulu. Baik. Saya matikan ini live ini. Om Bobi live di situ, nanti saya masuk. Oke, siap. Nanti Om Teo Vere silakan gabung. Saya live di sini sekarang. Oke. So, live selesai gabung. Ya baik Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Ini yang mungkin saya sampaikan. Ya, sebagai masyarakat Kabupaten Belu dan sebagai bagian dari kepada Kabupaten dan sebagai aktivis jalanan, saya merasa prihatin dengan surat edaran daripada pemerintah daerah Belu. Bahkan ditulis bilang meresahkan petani yang lain, tolong dibuktikan. Karena ini menyangkut bahwa Tani Merdeka ini bukan organisasi abal-abal. Ingat bahwa ini penasihatnya adalah Bapak Prabowo Subianto sendiri. Dan saya mengharapkan kepada pengurus Tani Merdeka, kalau saya bagian daripada kelompok ini Tani Merdeka Kabupaten Belu, pasti saya sendiri pasti akan bersurat
langsung kepada Bapak Prabowo Subianto. Dan saya mengharapkan bahwa harus bersurat kepada Bapak Prabowo Subianto terkait keadaan hari ini dengan surat edaran daripada pemerintah daerah Belu yang ditandatangan langsung oleh Sekda Belu. Entah namanya siapa, saya juga sudah agak lupa. Lama tak bertemu, lama tak mendengar kabar mengabar. Ini saja yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Apabila ada kata-kata saya yang berlebihan dan menyinggung perasaan Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, saya mohon untuk dimaafkan. Tapi ada pihak-pihak yang merasa dia tidak puas, saya tidak ada urusan dengan dia. Ya. Kalau masyarakat saya hormat, karena saya bagian daripada masyarakat. Tapi ada pihak-pihak yang memiliki kedudukan di kabupaten ini, dia merasa tersinggung, silakan, saya tidak ada urusan. Marilah kita bermain secara sportif. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Senantiasa Tuhan yang Maha Kuasa menyertai dan membimbing langkah hidup kita semua. Amin.